Halo, perkenalkan nama saya JB Kristia Puspaningrum. Pada hari ini saya akan membahas mengenai membran plasma dan transportasi sel. Baik, langsung saja saya mulai ya. Oke, jadi pertama kita akan membahas mengenai biomembran terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi apa sih biomembran gitu? Nah, biomembran ini merupakan membran dua lapis atau yang biasa kita sebut sebagai membran bilayer. Nah, sifatnya dia itu semi-permeable. Artinya hanya ion, molekul, atau zat tertentu yang dapat melewati si biomembran ini gitu. Nah, biomembran ini dia membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Jadi itu tadi pengertian dari biomembran ya. Jadi selanjutnya apa sih fungsi dari biomembran? Nah, fungsi dari biomembran ini yaitu mengontrol keluar masuknya zat, kemudian sebagai pelindung sel dan sebagai reseptor. Oke, saya next. Nah, ini merupakan gambar dari membran sel ya, teman-teman bisa dilihat di gambar bahwa tersusun atas 3 bagian gitu. Yang pertama ada protein, ini bagian yang berwarna ungu yang besar, kemudian ada fosfolipid, ini yang 2 layer ya, fosfolipid bilayer, kemudian ada karbohidrat, ini yang berwarna kuning. Nah, pertama kita akan membahas penyusun fosfolipid dulu ya, penyusunnya yaitu fosfolipid. Jadi ini merupakan gambar fosfolipid. Nah, seperti ini terbagi menjadi 2 bagian dia ternyata. Ada bagian kepala dan bagian ekor. Nah, untuk bagian kepala ini dia tersusun atas fosfat gitu, sehingga dia memiliki sifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan bagian ekornya ini dia berkebalikan dengan bagian kepalanya. Kenapa? Karena dia di sini bersifat hidrofobik. Kenapa bersifat hidrofobik? Karena dia tersusun atas lipid. Nah, satu kesatuan ini disebut sebagai fosfolipid, seperti itu. Selanjutnya ada protein, ini tadi bagian yang ungu yang besar, ini merupakan protein ya. Protein ini terbagi menjadi 2, ada protein integral dan protein perifer, seperti itu. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat ini yang berwarna kuning, jadi karbohidrat di sini berupa oligosakarida. Terbagi lagi menjadi 2, ada yang menempel pada protein ini ya, disebut sebagai glikoprotein. Sedangkan untuk yang menempel pada fosfolipid ini, itu dinamakan sebagai glikolipid. Seperti itu. Oke, bisa kita next. Nah, ini merupakan transportasi zat gitu ya. Kita beralih ke transportasi zat. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa transportasi zat ini terbagi menjadi 2 ya, ada yang aktif dan yang pasif. Nah, untuk yang aktif sendiri, itu artinya transportasinya membutuhkan energi berupa ATP, contohnya zodium potasium pump ya. Kemudian ada endositosis dan eksositosis. Untuk yang endositosis sendiri, seperti namanya ya, bisa kita tebak gitu. Nah, endo ini ke dalam, berarti masuknya zat dari luar ke dalam sel. Nah, terbagi lagi nih menjadi 2. Apabila zat yang masuk itu padat, maka dinamakan dengan fagositosis. Sedangkan untuk zat yang masuk itu berupa cairan, seperti itu, maka dinamakan sebagai pinositosis. Nah, gampangnya seperti ini teman-teman. Kalau fagositosis itu dia itu makan, sedangkan untuk pinositosis itu dia minum. Nah, selanjutnya ada eksositosis. Eksositosis ini berkebalikan ya dengan endositosis. Tadi endo itu ke dalam, berarti ekso itu keluar. Berarti zat ini berpindah dari dalam keluar sel. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada transportasi pasif. Di sini artinya transportasinya tidak membutuhkan energi ya berupa ATP, tetapi dia dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi. Nah, di sini transportasi pasif terbagi menjadi 3. Ada difusi, yaitu perpindahan zat dari hipertonik ke hipotonik, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada difusi terfasilitasi, yaitu difusi yang melibatkan protein integral. Kemudian terakhir ada osmosis, yaitu perpindahan air dari hipotonik
dari konsentrasi rendah ke hipertonik, yaitu konsentrasi tinggi. Nah, bisa dibedakan ya, bahwa difusi itu perpindahan zatnya, sedangkan osmosis itu perpindahan airnya, seperti itu. Nah, osmosis ini terjadi pada sel tumbuhan dan sel hewan. Namun, pada pembahasan kali ini kita membahasnya yang osmosis pada sel hewan saja ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini merupakan gambar dari sodium potasium pump, dan sebelahnya ada fagositosis dan pinositosis. Oke, saya lanjut. Nah, ini merupakan osmosis pada sel hewan ya. Di sini pada eritrosit atau sel darah merah. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa apabila sel ditempatkan pada larutan hipertonik, apa yang berkonsentrasi tinggi, maka sel akan mengalami krenasi, seperti itu ya. Jadi sel ini akan mengkerut. Kenapa mengkerut? Karena air dari dalam sel ini keluar sel semua, jadi sel ini mengalami krenasi atau mengkerut, seperti itu. Nah, sedangkan apabila sel ditempatkan pada larutan isotonik, maka dia ini akan tetap normal, akan tetap stabil selnya. Sedangkan apabila ditempatkan di larutan hipotonik, ini berkebalikan ya dari hipertonik. Tadi hipertonik itu masuk keluar airnya dari dalam keluar sel. Nah, hipotonik ini airnya masuk dari luar ke dalam sel, sehingga sel ini mengalami lisis atau sel ini pecah. Kenapa bisa pecah? Karena kita tahu bahwa sel hewan ini tidak memiliki dinding sel. Gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bio fun, biology is fun. Sampai bertemu di video selanjutnya.